Halo, Assalamualaikum. Kali ini Miss Lina ingin sharing tentang sedih dan marah. Jadi Miss Lina ikut ada program namanya Perempuan Teduh, dan dia setiap hari Sabtu dan Minggu itu ada kajian. Dan ada perkataan pembicara yang membuat Miss Lina berpikir. Pembicara tersebut berkata bahwa orang Islam itu sebaiknya tidak terlalu sedih dan marah. Intinya seperti itu. Kalau misalnya di kajian Miss Sina sudah pernah dengar tentang larangan untuk tidak marah ya, karena katanya marah itu ibarat merusak hati di seperti lapisan bawang gitu, lapisan yang terdalam itu bisa rusak. Marah itu bisa sangat merusak hati. Nah, kalau tentang sedih ini merupakan hal yang baru ya bagi Miss Lina yang baru belajar gitu tentang agama Islam ya. Dan kebetulan juga, kayaknya bukan kebetulan ya, jadi kan kadang misalnya kita mencari tahu tentang sesuatu ya, misalnya kita atau misalnya Miss Lina tuh sedang berpikir tentang sesuatu itu biasanya gitu kayak ketemu jawabannya, entah itu di video atau di buku, bahkan bisa di film, bisa juga di lagu ya. Jadi Miss Lina baru baca buku ini buku tentang Latahzan. Pengarangnya Asyabia Arifah ya. Ini baru selesai baca hari ini, padahal udah lama ini bukunya dibeli. Intinya di sini di bagian akhir-akhir buku ini penulis menyarankan ada bab yang dia beri judul tak perlu kau puja-puji kesedihanmu. Juga ada sebelumnya juga ada seperti judul janganlah tenggelam dalam kesedihan gitu. Dan ini karena baru banget baca, Miss Tina sedang merenungkan ya, ternyata di sini di buku ini disampaikan bahwa sebaiknya sebagai seorang muslim itu jangan terlalu larut dalam kesedihan. Dan yang Miss Tina pahami bukan tidak boleh untuk sedih ya, karena kan Allah juga menciptakan air mata, tetapi yang tidak boleh itu adalah larut dalam kesedihan dan menjadi putus asa. Kemudian Miss Lina coba cari ayat Al-Quran yang menguatkan tentang hal ini ya. Ternyata ada di surat Al-Imran ayat 139 yang artinya janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Nah, kalau misalnya cerita Nabi Muhammad dengan sahabatnya juga kan yang di gua, sahabatnya takut, Nabi Muhammad mengingatkan bahwa Allah itu bersama kita. Dan untuk Zoom yang hari ini itu topiknya adalah tentang healing dengan Al-Quran. Nah, pembicara itu menyatakan bahwa sebenarnya untuk healing ini kata pembicaranya ya, sebenarnya bukan seperti pergi ke tempat yang menyenangkan, misalnya ke pantai, meski ya kadang kan sebagai manusia ya kita juga perlu ya kadang-kadang melakukan itu, tapi healing juga bisa dilakukan di atas sajadah dengan membaca Al-Quran. Nah, pengakuan dari Miss Lina ya, dan karena di bulan Ramadan ini jadi lebih termotivasi untuk membaca Al-Quran ya, dan artinya itu kan bisa dirasakan ya, kalau diri membaca Al-Quran itu kan rasanya adem gitu, menjadi tenang, dan membaca artinya jadi bisa belajar untuk memahami apa maksud Allah. Nah, tapi juga
eh Miss Tina sedang nyoba ini sih, karena juga ada perkataan pembicara ya. Karena kadang kan Miss Tina tuh bikin video karena merasa tercerahkannya gitu. Eh nah tapi perkataan seseorang itu kan juga harus dipikirkan kembali ya kebenarannya, dan supaya diri itu tidak hanya mengikuti perkataan orang itu gitu tanpa membuktikan kebenarannya. Dan yang Mistina rasakan juga, bahkan misalnya membaca ayat Al-Quran itu kan juga uh, perlu dirasakan dengan hati ya, juga perlu, misalnya kalau pemahaman terbatas perlu cari referensi apa sih maksud dari ayat ini, tentunya dari referensi yang terpercaya. Nah, kembali ke rasa sedih dan marah ini ya. Mungkin jika teman-teman pernah mengalami sesuatu dalam kehidupan, mungkin ujian Allah yang mungkin dirasa cukup besar, dan itu membuat kamu merasa kalau kamu berubah, mungkin tidak menjadi seceria dulu gitu, atau tidak seoptimis dulu gitu, dan kamu masih berusaha untuk kembali bangkit, untuk menata kembali kehidupanmu. Juga mungkin kamu masih berusaha untuk mencerna apa sih maksud Allah dari apa yang terjadi kepada saya gitu. Nah, ini pas banget jadi yang pembicara itu katakan itu pas dengan perenungannya Miss Lina, karena pembicara itu bilang kalau manusia diuji ya, bisa diuji dengan yang dia rasa cobaan yang sangat besar. Itu sebenarnya Allah sedang memberikan peluang bagi dirinya untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Namun itu mungkin dibalut, kalau dari kacamata manusia, dari rasa sakit yang sangat menyakitkan, misalkan dari orang terdekat gitu, atau orang yang dipercaya gitu. Karena kata pembicara itu, karena Allah tahu mungkin ibadah orang itu atau ibadah aku yang diuji itu sangat minim gitu. Aku kurang berusaha untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Jadi kalau yang pembicara itu bilang misalnya merasa diri itu butuh healing, misalkan mengalami goncangan ya misalnya dalam dirinya, itu sebenarnya tanda Allah tuh sedang memanggil gitu untuk kembali pulang kepadanya, kembali meminta tolong kepadanya, kembali memohon, bertobat gitu, meminta ampunan kepadanya. Namun kembali lagi ya, tadi juga diingatkan ya, kalau misalnya malaikat itu kan dia tercipta dari cahaya ya. Jadi malaikat itu patuh gitu. Malaikat memang taat dan dia tidak memiliki nafsu ya. Beda dengan manusia yang memiliki nafsu, yang mana dia itu perlu berjuang untuk memilih Allah gitu daripada hawa nafsunya yang menyesatkan. Namun di dalam perjuangan itu yang membuat manusia itu istimewa, karena manusia berjuang untuk bisa taat ya. Dan ini juga dalam hal misalnya rasa sedih dan rasa marah itu, bagaimana diri ini belajar untuk bisa mengelola rasa sedih dan marah itu. Dan mungkin Christina juga pernah sharing, dan kalau perasaan itu perlu diterima ya,
misalnya merasa sedih, boleh sedih, merasa sedih mungkin dituliskan di diary atau bercerita kepada orang yang terpercaya. Kemudian mungkin juga berusaha memberikan jangka waktu bagi diri, kayak udah nih aku cukup sedihnya, aku akan berusaha untuk senang lagi. Dan bagi Miss Rina itu merupakan suatu hal yang baru gitu, meski Miss Rina sering mendengar kata latahzan, tapi dari setelah baca buku itu baru seperti menyadari, oh iya ya sebenarnya kan Allah juga nggak suka ya hambanya itu merasa sedih yang berlarut-larut gitu. Misalkan ada kejadian dari tahun kapan gitu, tapi misalnya masih merasa sedih atau menyesal atau merasa putus asa atau marah gitu kan, karena kan yang dipanggil nanti kan juga jiwa yang tenang gitu, dan di sana letak perjuangan aku sebagai seorang muslim ya, bagaimana aku bisa mengolah hatiku, bagaimana aku bisa memilih keyakinan ilahi yang tepat, memilih sudut pandang yang tepat, menggeser pola pikirku dan keyakinanku yang salah, sehingga aku pada akhirnya bisa mengelola rasa sedih dan marah, sehingga jiwa ini menjadi tenang dan tidak larut dalam rasa sedih dan marah yang berlebihan ya. Dan di sana letak perjuangannya. Oh ya, satu lagi yang Miss Rina juga sedang pikirkan. Jadi kan Miss Rina sempat kayak sharing ya yang di video tentang ekspektasi gitu, dan juga misalnya tentang bermimpi ya. Dan ini Miss Rina agak lupa ya terinspirasinya tuh dari apa ya, tapi karena Miss Rina sedang suka ada mendengarkan meditasi tertentu ya, dan itu membuat diri seperti memotivasi diri untuk merasa lebih yakin gitu. Jadi memang kan hasil diserahkan pada Allah, tapi misalnya dalam berusaha berikhtiar itu diri perlu lebih yakin gitu, yakin akan usaha yang aku lakukan. Nah itu Miss Rina masih belajar. Dan juga di buku Latahzan ini juga diingatkan ya, dan sekali lagi ini seperti menjawab pertanyaan Miss Rina ya, yaitu di sini di buku itu disebutkan bahwa sebaiknya sebagai muslim tuh jangan tergesa-gesa gitu, kayak misalnya ingin sesuatu gitu, maunya tergesa-gesa, maunya cepat, maunya instan gitu, tapi harus lebih menghargai prosesnya. Mungkin itu aja sharing Miss Rina. Kalau misalnya kamu mau sharing juga, apakah kamu pernah atau kamu sedang berada di fase yang mana kamu merasa sedih yang berlarut-larut atau merasa marah, dan bagaimana cara kamu bisa mengelola kedua perasaan tersebut ya, karena ternyata bukan hanya marah saja yang perlu dikelola, tetapi juga rasa sedih. Dan diingatkan lagi kan, memang sebagai manusia sebaiknya juga tidak berlebih-lebihan kan dalam hal apapun ya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan dan yang sudah subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.